Pernahkah kalian menatap langit malam yang penuh bintang dan merasa kalau kita tidak sendirian di alam semesta ini? Bagaimana jika saya beritahu bahwa jawaban dari misteri itu sudah tertulis lebih dari 5.000 tahun yang lalu di atas kepingan tanah liat? Selamat datang di kanal kami. Hari ini kita akan menyelami salah satu rahasia paling menakjubkan dalam sejarah manusia. Kita akan membahas tentang bangsa Sumeria kuno dan dewa-dewa mereka yang penuh teka-teki. Saya berjanji, apa yang akan kalian dengar hari ini akan mengubah cara pandang kalian terhadap asal-usul umat manusia. Banyak yang mengira bahwa peradaban pertama dibangun murni oleh tangan manusia sendiri. Namun, naskah-naskah kuno menceritakan hal yang sangat berbeda. Mereka mengklaim bahwa Sang Pencipta kita mungkin saja akan kembali. Sekarang, silakan cari posisi paling nyaman, pejamkan mata dan rileks. Kisah pengantar tidur kita dimulai sekarang. Sambil kalian mulai merasa tenang, coba renungkan dan tulis di kolom komentar. Menurut kalian, apakah manusia hanyalah kebetulan dari evolusi atau bagian dari sebuah proyek yang luar biasa besar? Untuk memahami besarnya misteri ini, kita harus kembali ke masa lalu yang sangat jauh. Bayangkan sebuah negeri di antara sungai Tigris dan Efrat, wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Irak. Di sanalah, sekitar 6.000 tahun yang lalu, tiba-tiba muncul sebuah peradaban yang sangat maju secara misterius, bangsa Sumeria. Merekalah yang memperkenalkan roda, matematika, astronomi, sistem hukum yang rumit, dan yang paling penting, tulisan. Mereka mencatat pengetahuan mereka pada tablet tanah liat menggunakan cuneiform atau huruf paku. Itu adalah simbol-simbol berbentuk baji yang ditekan menggunakan batang alang-alang pada tanah liat basah. Selama ribuan tahun, tablet-tablet ini terkubur jauh di bawah lapisan pasir. Namun, saat para arkeolog menggali dan menerjemahkannya, dunia ilmu pengetahuan dibuat terpana. Tulisan-tulisan itu tidak hanya bercerita tentang perdagangan atau kehidupan sehari-hari. Mereka mendeskripsikan alam semesta, struktur tata surya, hingga keberadaan makhluk-makhluk perkasa secara mendetail. Bangsa Sumeria menyebut mereka Anunnaki. Mereka yang turun dari langit ke bumi. Kisah dan peringatan dari merekalah yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, mari kita mulai dari awal. Bagaimana sebenarnya manusia bisa tahu tentang keberadaan teks-teks ini? Coba bayangkan, suasana di pertengahan abad ke-19. Hamparan padang pasir yang sangat panas. Di sana, para arkeolog Inggris sedang menggali reruntuhan kota kuno bernama Niniwe. Cuacanya sangat menyengat, debu pun terasa kasar di mulut. Namun tiba-tiba di balik tumpukan tanah yang tebal, mereka menemukan sesuatu. Bukan emas, bukan pula perhiasan, tapi sesuatu yang jauh lebih berharga. Ternyata, itu adalah sebuah perpustakaan besar milik Raja Asyurbanipal. Ada lebih dari 30.000 lempengan tanah liat yang terkubur di sana selama berabad-abad. Saat itu, belum ada yang paham rahasia besar apa yang tersembunyi di balik kepingan tanah liat tersebut. Para ahli butuh waktu puluhan tahun untuk bisa menerjemahkannya. Dan ketika isi teks itu akhirnya terungkap, dunia pun terguncang. Pesan-pesan dari masa lalu ini mengubah total perspektif kita tentang dunia kuno. Menariknya, para penulis teks ini tidak mengeklaim pengetahuan hebat tersebut sebagai hasil pemikiran mereka sendiri. Mereka justru menegaskan bahwa segala teknologi yang mereka miliki berasal dari para dewa. Ya, dari mereka yang disebut sebagai Anunnaki. Siapakah sebenarnya sosok Anunnaki ini? Nama mereka punya arti yang sangat puitis sekaligus mendalam. Mereka yang turun dari langit ke bumi. Dalam catatan sejarah arus utama, Anunnaki biasanya hanya dianggap sebagai tokoh mitologi belaka, hasil imajinasi manusia purba yang mencoba menjelaskan guntur, petir, atau pergantian musim. Tapi, mari kita simpan dulu rasa ragu kita sejenak. Naskah-naskah kuno tidak menggambarkan mereka sebagai roh halus tanpa wujud, melainkan sebagai makhluk fisik, penguasa, bahkan seorang insinyur. Disinilah ada sebuah mitos populer yang perlu kita luruskan. Banyak orang mengira bahwa semua pakar sepakat kalau Anunnaki adalah alien. Padahal, kenyataannya tidak seperti itu. Teori ini sebenarnya mulai populer berkat peneliti bernama Zecharia Sitchin pada abad ke-20, dan dunia sains akademis seringkali membantah klaimnya. Meski begitu, para profesor yang paling kaku sekalipun mengakui satu hal. Penggambaran bangsa Sumeria tentang dewa-dewa ini sangat mendetail dan teknis secara mengejutkan. Semua itu tidak terdengar seperti dongeng, melainkan lebih mirip catatan sejarah nyata yang ditulis langsung oleh para saksi mata.
Tapi, dari manakah asal para Anunnaki menurut naskah-naskah kuno ini? Kosmologi Sumeria memberikan sebuah jawaban yang menakjubkan. Dalam catatan mereka disebutkan adanya planet ke-12 yang misterius bernama Nibiru. Untuk memahaminya, cobalah bayangkan sebuah ilustrasi. Bayangkan tata surya kita seperti sebuah jam dinding besar, di mana planet-planet bergerak dalam orbit melingkar mengelilingi matahari. Sekarang, bayangkan ada sebuah pendulum kosmis raksasa di sana. Itulah Nibiru. Orbitnya berbentuk elips yang sangat panjang. Menurut penafsiran para peneliti, Nibiru hanya melintasi bagian dalam tata surya kita sekali dalam setiap 3.600 tahun. Selebihnya, planet ini tersembunyi jauh di kegelapan ruang angkasa yang dingin. Naskah kuno menggambarkannya sebagai planet merah yang bersinar terang, rumah bagi para dewa. Siklus orbit yang sangat panjang inilah yang menjelaskan mengapa para Anunnaki tidak menetap di bumi selamanya. Keberadaan mereka terikat erat dengan ritme planet asal mereka sendiri. Muncul satu pertanyaan logis, untuk apa sebenarnya makhluk dari planet lain menginginkan bumi? Prasasti kuno bangsa Sumeria memberikan jawaban yang sangat praktis. Mereka tidak datang untuk mencari persahabatan, apalagi nilai-nilai spiritual kita. Yang mereka incar adalah sumber daya alam, tepatnya emas. Teks-teks kuno tersebut menceritakan bahwa atmosfer di planet asal mereka, Nibiru, mulai mengalami kerusakan. Demi menyelamatkan dunia mereka, mereka harus menyebarkan partikel emas halus ke lapisan atmosfer, guna menciptakan perisai pelindung dari radiasi kosmik. Terdengar seperti alur film fiksi ilmiah, bukan? Namun, mari kita lihat teknologi modern kita saat ini. Sekarang, Badan Antariksa Dunia menggunakan lapisan emas tipis untuk melindungi satelit dan pakaian astronot dari bahaya radiasi. Lantas, bagaimana mungkin bangsa Sumeria kuno sudah mengetahui sifat fisik logam ini ribuan tahun yang lalu? Kaum Anunnaki tiba di bumi sebagai penambang. Mereka mengorganisir ekspedisi besar-besaran untuk mengeruk emas di wilayah Afrika Selatan hingga ke Mesopotamia. Menambang emas adalah pekerjaan yang sangat berat. Dalam naskah-naskah kuno Sumeria, disebutkan ada sekelompok dewa tingkat rendah yang disebut Igigi. Merekalah yang ditugaskan untuk bekerja di tambang-tambang bumi. Bayangkan saja, makhluk-makhluk perkasa yang terbiasa dengan luasnya langit, kini dipaksa masuk jauh ke dalam perut bumi. Selama ratusan tahun mereka terus menggali, hingga akhirnya terjadilah sesuatu yang tak terelakkan. Kaum Igigi memberontak. Ini adalah aksi mogok kerja pertama dalam sejarah. Sebuah pemberontakan dengan skala kosmik. Mereka membakar peralatan kerja dan mengepung istana Enlil, pemimpin tertinggi Anunnaki di bumi. Situasi menjadi sangat genting. Emas adalah sumber daya yang sangat vital bagi kelangsungan planet Nibiru. Namun tak ada lagi yang mau bekerja menambangnya. Saat itulah saudara Enlil, seorang ilmuwan jenius bernama Enki, menawarkan sebuah solusi yang luar biasa. Ia memutuskan untuk menciptakan sesosok pekerja primitif yang akan memikul seluruh beban pekerjaan berat tersebut. Disinilah sejarah bangsa Sumeria mulai terdengar sangat mirip dengan teori genetika modern. Dewa Enki tidak menciptakan manusia begitu saja dari kehampaan atau menggunakan sihir. Berbagai teks kuno justru menggambarkan sebuah proses yang sangat rumit. Catatan itu menyebutkan bahwa para dewa mengambil inti dari makhluk bumi, lalu mencampurkannya dengan darah ilahi. Jika kita terjemahkan ke bahasa masa kini, ini terdengar persis seperti rekayasa genetika. Mereka mengambil DNA hominid atau makhluk purba yang sudah ada di bumi, lalu menyisipkan materi genetik bangsa Anunnaki ke dalamnya. Menurut prasasti kuno tersebut, begitulah cara manusia pertama lahir. Ia diberi nama Adamu, nama yang sangat tidak asing, bukan? Kisah ini memiliki kemiripan yang luar biasa dengan cerita di Alkitab tentang penciptaan Adam dari tanah liat. Namun, perlu diingat bahwa teks Sumeria ini sudah ditulis jauh sebelum Alkitab ada. Manusia diciptakan hanya untuk satu tujuan, menjadi pelayan setia yang bertugas menambang emas bagi para dewa. Tenaga kerja baru ini terbukti sangat sukses. Manusia berkembang biak dengan cepat dan bekerja dengan rajin. Namun, sebuah masalah baru segera muncul. Catatan kuno Sumeria menceritakan bahwa kebisingan umat manusia menjadi tak tertahankan bagi sang penguasa tertinggi, Enlil. Manusia dianggap terlalu gaduh dan terlalu aktif. Tak hanya itu, perkembangan mereka pun jauh lebih cepat dari yang diperkirakan para dewa. Enlil, yang sedari awal memang tidak menyukai proyek penciptaan manusia ini,
memutuskan untuk mengambil tindakan drastis. Ia bertekad menyapu bersih umat manusia dari muka bumi. Kebetulan, pada saat itu planet Nibiru sedang kembali mendekati bumi. Gravitasi raksasanya dipastikan akan memicu bencana dahsyat. Enlil pun memerintahkan para dewa untuk merahasiakan hal ini, agar manusia binasa dalam gulungan ombak raksasa. Inilah yang kini kita kenal sebagai air bah yang dahsyat, sebuah bencana yang dirancang untuk menghapus seluruh jejak keberadaan kita. Namun, umat manusia tidak dibiarkan begitu saja. Kita memiliki seorang pelindung, yaitu Enki, sang pencipta kita sendiri. Ia merasa bertanggung jawab penuh atas keberadaan ciptaannya. Karena tidak bisa menentang perintah Enlil secara terang-terangan, Enki pun menggunakan kecerdikannya. Secara diam-diam, ia menghubungi seorang pria yang taat. Dalam naskah kuno Sumeria, sosok ini dikenal sebagai Ziusudra atau Utnapishtim. Enki memperingatkannya tentang datangnya dinding air yang akan menyapu segalanya, lalu memberikan instruksi mendetail untuk membangun sebuah bahtera raksasa. Menariknya, ini bukan sekadar dongeng tentang perahu kayu sederhana. Teks-teks kuno tersebut mencakup perhitungan geometris yang rumit, serta rancangan kapal kedap air yang dilapisi aspal. Ziusudra diperintahkan untuk membawa serta keluarganya dan benih-benih dari segala makhluk hidup. Di sini kita melihat kemiripan yang luar biasa. Ini adalah kisah Bahtera Nuh, namun versi ini sudah tertulis ribuan tahun sebelum kitab Perjanjian Lama ada. Berkat Enki, percikan kehidupan manusia tidak sampai padam di telan amukan samudra. Dan akhirnya, air bah yang dahsyat melanda bumi. Kisah yang terukir di prasasti Tanah Liat sungguh mencekam. Digambarkan bagaimana langit menghitam, angin menderu dahsyat, dan ombak menjulang setinggi langit. Bahkan kaum Anunnaki pun gemetar ketakutan. Mereka naik ke orbit dengan kapal-kapal langit, menatap ke bawah dengan kengerian, meratapi keindahan bumi yang telah luluh lantak. Saat air akhirnya surut, tak ada lagi jejak dari dunia yang lama. Namun, Bahtera Utnapishtim berhasil selamat. Ketika Enlil tahu ada manusia yang bertahan hidup, amarahnya meledak. Namun, Enki berhasil meyakinkan saudaranya bahwa umat manusia telah membuktikan hak mereka untuk hidup. Sejak saat itulah, pandangan para dewa terhadap manusia berubah. Kita tak lagi dianggap sekadar budak yang tak bersuara. Kaum Anunnaki memutuskan untuk mewariskan pengetahuan kepada mereka yang selamat. Di saat itulah, sebagaimana tertulis dalam naskah kuno, takhta kekuasaan kembali diturunkan dari langit, dan para dewa pun mulai membimbing umat manusia. Setelah bencana air bah, sebuah era baru pun dimulai. Para Anunnaki mewariskan dasar-dasar pertanian kepada manusia, mengajari cara membangun kota, serta merancang saluran irigasi. Merekalah yang memberikan hukum dan tatanan bagi masyarakat kita. Satu hal yang menarik, raja-raja Sumeria tidak pernah menganggap diri mereka sebagai penguasa penuh. Mereka hanya menyebut diri sebagai perwakilan atau wakil dari para dewa. Para Anunnaki sendiri tinggal di area terlarang di dalam kota, yang sekarang kita kenal sebagai kuil atau zigurat. Rakyat biasa dilarang keras menginjakkan kaki di sana. Hanya para pendeta yang diizinkan membawakan mereka makanan dan pakaian. Coba bayangkan suasana saat itu. Sebuah piramida bertingkat yang megah menjulang tinggi di tengah kota. Di puncaknya, di dalam ruangan suci yang sunyi, sosok dewa itu berada. Ia memberikan perintah, mengendalikan cuaca dengan alat-alat misterius, dan menentukan nasib seluruh bangsa. Bagi bangsa Sumeria, ini bukanlah sekadar agama seperti yang kita pahami sekarang. Ini adalah realitas hidup mereka sehari-hari. Namun seiring berjalannya waktu, terjadilah sesuatu yang ganjil. Catatan kuno mengisahkan tentang masa duka yang mendalam saat kaum Anunnaki mulai meninggalkan kota-kota mereka. Tulisan-tulisan itu menyebutkan adanya badai dahsyat, namun bukan badai alam biasa. Berdasarkan deskripsinya, itu tampak seperti radiasi. Ada penyebutan tentang angin jahat yang membawa kematian. Hingga kini, para peneliti masih memperdebatkannya. Apakah itu konflik antar dewa yang menggunakan senjata pemusnah massal? Ataukah murni bencana alam? Apapun yang terjadi, para dewa akhirnya naik ke bahtera langit mereka dan pergi menjauh. Mereka meninggalkan manusia sendirian. Peristiwa ini menjadi guncangan hebat bagi seluruh peradaban. Kota-kota seketika sunyi dan kekacauan mulai merajalela. Manusia merasa bagaikan anak-anak yang ditelantarkan.
Di saat genting itulah, para pendeta dengan gigih mulai mencatat segala pengetahuan ke atas lempengan tanah liat. Mereka ingin mengabadikan ingatan tentang Sang Pencipta serta ajaran-ajaran mereka. Semua itu mereka tulis demi generasi masa depan. Di balik naskah perpisahan inilah tersimpan peringatan yang paling krusial. Bangsa Sumeria memandang waktu dengan cara yang sangat berbeda dari kita. Bagi kita, waktu adalah sebuah garis lurus yang membentang dari masa lalu menuju masa depan. Namun, bagi penduduk Mesopotamia kuno, waktu itu bersifat siklis, sebuah lingkaran. Segala sesuatu yang pernah terjadi pasti akan terulang kembali. Mereka percaya pada adanya siklus kosmik yang agung, dan peringatan mereka terdengar sangat jelas. Kepergian para dewa bukanlah untuk selamanya. Meski orbit Nibiru sangatlah luas, jalurnya tetaplah abadi. Begitu siklus besar ini berakhir, planet tersebut akan kembali menampakkan dirinya di langit kita. Dan bersamanya, mereka yang telah menciptakan kita pun akan kembali. Para pendeta kuno menuliskan bahwa sebelum kepulangan mereka, bumi akan mulai menunjukkan berbagai pertanda. Keseimbangan alam akan terganggu. Gempa bumi, fenomena langit yang aneh, serta kekacauan besar di tengah umat manusia akan terjadi. Terdengar sangat mirip dengan apa yang sesekali kita saksikan di dunia saat ini, bukan? Jadi, apa sebenarnya arti kepulangan ini bagi kita? Di sini, para peneliti teks kuno terbagi menjadi dua kubu. Kubu pertama meyakini bahwa bangsa Sumeria sedang mendeskripsikan kedatangan kembali armada alien secara fisik. Jika itu terjadi, kita harus siap memberikan pertanggungjawaban di hadapan Sang Pencipta. Akankah mereka puas melihat apa yang telah kita lakukan pada planet ini? Apakah kita telah menyia-nyiakan kekayaan emasnya, atau justru menghancurkan alamnya? Namun, pakar lainnya memilih untuk menepis mitos tentang sosok alien hijau. Mereka berpendapat bahwa peringatan tersebut bersifat metaforis. Kembalinya Anunnaki adalah simbol dari siklus bencana global yang terus berulang. Ini adalah pengingat bahwa semesta itu hidup, dan bumi senantiasa berada di bawah pengaruhnya. Planet yang melintas di dekat kita bisa saja memicu pergeseran kutub magnet atau perubahan iklim yang ekstrim. Terlepas dari apapun tafsirnya, naskah-naskah kuno ini berpesan agar manusia tetap waspada dan tidak lupa betapa kecilnya tempat kita di tengah luasnya jagat raya. Mari kita tinjau hal ini dari kacamata sains modern. Mungkinkah planet misterius itu benar-benar ada? Selama puluhan tahun, para astronom menganggap ide ini hanya lelucon. Namun, belakangan ini, situasinya berubah drastis. Para ilmuwan menemukan berbagai keanehan di tepian jauh tata surya kita. Asteroid-asteroid es di luar orbit Pluto bergerak seolah-olah sedang ditarik oleh gravitasi sebuah objek raksasa yang tak terlihat. Kini, para astronom sedang gencar mencari apa yang disebut sebagai planet 9. Planet ini diperkirakan berukuran masif dengan orbit yang sangat lonjong. Persis seperti yang digambarkan bangsa Sumeria 5.000 tahun yang lalu. Kebetulan semata? Mungkin saja. Tapi, bukankah ini membuat bulu kuduk berdiri? Bagaimana mungkin simulasi komputer tercanggih saat ini bisa membenarkan apa yang dulu dipahat di atas lempengan tanah liat di bawah cahaya lampu minyak pada zaman kuno? Ada sebuah peringatan penting lainnya yang tersimpan dalam catatan kuno bangsa Sumeria, yaitu tentang keangkuhan manusia. Ketika para dewa meninggalkan bumi, mereka memang mewariskan kuasa atas dunia ini kepada kita. Namun mereka juga membekali kita dengan aturan tentang keselarasan. Dalam naskah-naskah tersebut, seringkali muncul konsep yang disebut Me. Ini adalah semacam program ilahi atau hukum takdir yang mengatur segalanya, mulai dari pergerakan bintang di langit hingga perilaku kita sebagai manusia. Bangsa Sumeria percaya bahwa jika hukum-hukum ini dilanggar, jika masyarakat menjadi terlalu serakah dan penuh ketidakadilan, maka para dewa akan kembali untuk memulihkan ketertiban. Dan ketertiban itu akan ditegakkan dengan tangan besi. Artinya, peringatan ini tidak hanya ditujukan pada apa yang ada di langit, melainkan juga jauh ke dalam diri kita sendiri. Ini adalah pengingat bahwa kecanggihan teknologi dan besarnya kekuasaan tidak lantas menjadikan kita Tuhan. Kita tetaplah makhluk yang rapuh di hadapan luasnya semesta dan konsekuensi dari kesalahan kita sendiri. Coba bayangkan suasana ini. Sebuah kuil kuno di Babilonia atau Ur. Malam telah larut. Seorang pendeta tua duduk dalam temaram cahaya api. Ia mengambil kepingan tanah liat yang masih lembut dan sebatang kayu tajam. Ia sadar, kejayaan kotanya mulai meredup.
Ia menatap ke arah bintang-bintang, mencari kilatan merah, sang pembawa pesan tentang siklus yang akan kembali. Dengan penuh ketelitian, ia menggoreskan setiap huruf paku, kata demi kata. Ia menulis tentang air bah yang agung, tentang kebijaksanaan Enki dan ketegasan Enlil. Ia tahu bahwa ia takkan sempat melihat siklus ini berakhir. Namun, ia ingin agar kita semua, generasi di masa depan, mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Ia menyegel kepingan itu ke dalam sebuah guci dan menyembunyikannya di balik ruang arsip. Tindakan ini adalah sebuah bentuk harapan yang besar. Harapan agar umat manusia tidak melupakan akar sejarahnya. Agar ingatan kita tidak hilang ditelan hiruk-pikuk abad yang berganti. Dan kini, setelah ribuan tahun berlalu, kita akhirnya bisa mendengar apa yang ingin ia sampaikan. Tapi, kenapa kisah ini masih terasa begitu mendalam bagi kita sekarang? Mengapa jutaan orang begitu terpikat oleh Anunnaki dan peradaban kuno? Mungkin, semua ini berkaitan dengan psikologi kita. Sangat sulit bagi manusia untuk menerima bahwa kita benar-benar sendirian di tengah alam semesta yang luas dan dingin ini. Kita seakan terus mencari sosok kakak tertua, mereka yang lebih bijak, yang akan datang untuk menyelesaikan masalah kita, atau sekadar menjelaskan apa arti keberadaan kita yang sebenarnya. Mitos Sumeria memberi kita ilusi bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang agung. Mitos itu seolah berbisik, kalian bukan sebuah kebetulan, kalian diciptakan. Kalian memiliki tujuan. Bahkan jika tujuan itu hanyalah sebagai pekerja kasar, hal tersebut tetap menghubungkan kita dengan kosmos melalui benang merah yang tak terlihat. Pemikiran ini terasa menakutkan, namun di saat yang sama sangat menenangkan. Ia seolah meringankan beban kesepian eksistensial yang selama ini kita tanggung. Mari kita bicara soal masa depan. Jika bangsa Sumeria benar dan siklus besar itu nyata, apa yang akan kita lakukan? Sanggupkah kita menghadapi Sang Pencipta sebagai sesama yang setara? Selama ribuan tahun ini, kita telah menguasai rekayasa genetika. Kita meluncurkan pesawat ke luar angkasa dan mencoba mengubah atmosfer planet lain. Kini, kita mulai menyerupai sosok dewa-dewa yang tertulis di prasasti tanah liat itu. Mungkin ujian terberat saat mereka kembali nanti bukanlah soal bertahan hidup, melainkan untuk membuktikan bahwa kita bukan lagi budak. Bahwa kita telah menjadi ras yang cerdas dan mandiri, yang mampu bertanggung jawab atas rumah kita sendiri. Dengan begitu, peringatan dari masa lalu ini tidak lagi terdengar sebagai ancaman, melainkan dorongan bagi kita untuk terus berkembang. Saat menyimak legenda kuno ini, kita seakan terhanyut dalam luasnya samudera waktu. Ribuan tahun berlalu bagaikan sekejap mata. Kerajaan-kerajaan bangkit, lalu terkubur di bawah hamparan pasir. Para dewa turun dari langit dan berpulang kembali ke antara bintang-bintang. Namun, dunia tetap berputar pada porosnya. Di luar sana, langit malam masih sama dengan apa yang dipandang oleh pengamat bintang Sumeria kuno ribuan tahun silam. Bintang-bintang yang sama menyimpan rahasia alam semesta yang tak berujung. Dan jauh di sana, mungkin sang planet merah raksasa tengah menempuh perjalanan panjangnya yang sunyi. Ia tak terburu-buru, jam kosmik berdetak dengan begitu tenangnya. Kita masih punya waktu. Waktu untuk merenung tentang siapa kita sebenarnya. Waktu untuk belajar hidup harmonis, baik sesama manusia maupun dengan planet tempat kita berpijak. Biarkan kisah ini menjadi senandung pengantar tidur kosmik bagimu. Bayangkan hiruk-pikuk dunia perlahan mulai senyap. Yang tersisa hanyalah hembusan napas keabadian yang menenangkan. Bintang-bintang berarak pelan di langit malam, menjaga lelapmu. Rahasia prasasti kuno telah terungkap, kini semuanya menyatu dalam mimpimu. Kita adalah bagian dari alam semesta yang agung dan luar biasa ini. Tak perlu ada rasa cemas akan kembalinya dewa-dewa purba atau bencana dari langit. Cukup rasakan jalinan waktu yang begitu dalam. Dari manusia pertama hingga kita saat ini, terbentang sehelai benang kehidupan yang tak pernah putus. Tenanglah. Biarkan jiwamu melebur dalam indahnya mitos masa lalu. Tidurlah dengan damai karena semesta senantiasa menjaga kita. Ternyata, sejarah menyimpan kejutan yang luar biasa. Peringatan dari bangsa Sumeria bukan sekadar cerita horor tentang kiamat, melainkan sebuah pesan filosofis yang sangat mendalam. Mereka ingin memberitahu kita bahwa peradaban itu berputar dalam siklus. Kita bukanlah Tuhan. Meski kita sudah mampu membangun kota-kota megah dan menaklukkan alam, jika kita lupa cara hidup selaras dengan dunia,
Jika kita menjadi terlalu serakah dan kejam, maka sistem ini akan mengatur ulang dirinya sendiri, persis seperti yang pernah terjadi di masa air bah yang dahsyat itu. Entah itu kedatangan makhluk asing dengan pesawat luar angkasa, atau sebuah bencana alam yang hebat, intinya tetap sama. Pengetahuan ini diwariskan agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dari masa lalu. Terima kasih telah menemani malam ini dan ikut menyelami misteri Mesopotamia bersama kami. Semoga kisah ini membawa ketenangan dalam pikiran dan mengantarkan Anda ke tidur yang nyenyak. Jika Anda menyukai misteri sejarah seperti ini, pastikan untuk subscribe, berikan like pada video ini, dan tonton juga video pengantar tidur kami lainnya. Sebelum terlelap, coba jawab satu pertanyaan di kolom komentar. Menurut Anda, bagian mana dari mitos kuno yang merupakan kenyataan yang sesungguhnya? Selamat malam dan sampai jumpa kembali.